kita bakalan bahas tentang perjalanan demokrasi dari masa ke masa. Nah, gimana lanjutannya? Ayo kita mulai. Hey yo, what's up guys? Balik lagi di podcast kita kali ini. Kalian kenalin, nama aku Dila dan hari ini aku bakal bahas demokrasi dari masa ke masa. Nah, tentu saja aku ini nggak sendirian, aku bareng teman-teman hebat aku. Kenalin. Hai, aku Dinda. Dan aku Aulia. Hari ini kita akan bahas topik yang santai tapi juga menarik nih teman-teman, yaitu perjalanan demokrasi dari masa ke masa. Bener banget, cerita demokrasi kita itu ternyata panjang sekali dari zaman parlementer, terpimpin, orde baru, reformasi hingga sekarang. Oke teman-teman, hari ini kita bakal bahas beberapa demokrasi dari masa ke masa, yaitu yang pertama masa demokrasi parlementer, yaitu dari tahun 1950 sampai 1959. Nah, jadi teman-teman, setelah Haris bubar, Indonesia ini balik lagi ke negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sistem politiknya waktu itu yaitu presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan pemerintah sehari-harinya itu dijalankan oleh Perdana Menteri, teman-teman. Nah benar, pemilu pertama kita terjadi pada tahun 1955. Itu sejarah banget. Tapi sayangnya karena partai politik yang sangat banyak, sehingga kabinet jadi nggak awet. Bayangin aja, 9 tahun bisa 7 kali ganti kabinet. Nah iya, kayak kebijakan sih ada ya, cuman kayak pembangunan nasional, terus pendidikan dasar, itu kabinet sering jatuh. Terus kayak program jangka panjangnya juga sering mandek kan. Tapi yang lebih serunya itu justru kayak dianggap lebih paling demokratis gitu loh, karena persnya itu bebas banget dan rakyat juga bisa berpartisipasi. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke masa demokrasi terpimpin, yaitu dari masa 1959 sampai 1966. Nah, karena politiknya nggak stabil nih teman-teman, akhirnya presiden kita yaitu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 dan Undang-Undang Dasar 1945 itu berlaku lagi. Terus masuklah ke masa demokrasi terpimpin. Nah, di era ini presiden menjadi super dominan, parlemen dan partai-partai melemah, sementara militer makin kuat dengan dua fungsinya. Nah, kalau kebijakan besar waktu itu antara lain konfrontasi sama Malaysia, Paris, Jakarta, Beijing, Pyongyang, Hanoi, terus ada juga Nasacom. Kalau ekonominya gimana? Ya devaluasi rupiah, terus penacuran perusahaan Belanda, tapi inflasinya gila-gilaan sampai ratusan persen. Jadi simboliknya sukses, tapi praktiknya gagal. Dan yang jelas, rakyat kehilangan ruang untuk demokrasi yang sehat. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang masa Orde Baru, yaitu dari tahun 1966 sampai 1998. Nah, menurut Dinda gimana nih? Nah, menurut aku nih, setelah G30 SPTKI dan ekonomi semakin kacau, muncullah Orde Baru di bawah pemimpin Presiden Soeharto. Demokrasi yang dipakai disebut demokrasi Pancasila. Nah, pemerintahannya juga sentralistik banget teman-teman. Terus pemilunya juga dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Terus yang menang itu partai Golkar terus. Terus partainya juga dibatasi menjadi 3, yaitu Golkar, PPP, sama PDI. ABRI juga lewat terlibat dalam dua fungsi. Tapi pemerintahan ekonominya benar-benar jalan banget teman-teman. Ada repalitas swasembada pangan. Terus Indonesia juga dapat penghargaan dari FAO tahun 1984. Tapi sayangnya, pembangunan ini dibayar mahal. Pers dibungkam, oposisi ditekan, dan KKN semakin merajalela. Jadi, demokrasi waktu itu muncul cuman prosedural aja. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bakal bahas masa reformasi, yaitu 1998 sampai sekarang. Nah, teman-teman, di era ini yang kita jalani sekarang dimulai setelah Soeharto lengser pada tahun 1998 karena krisis ekonomi dan desakan oleh rakyat. Perubahan besar terjadi ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, presiden dibatasi maksimal 2 periode, yaitu terus ada pemilu yang lebih bebas dan rakyat bisa memilih presiden ini secara langsung. Dan tentu saja otonomi daerah ini juga berlaku teman-teman. Nah, selain itu nih Dil, ada reformasi hukum dan partai politik, misalnya pembentukan KPK, kebebasan pers, sama aturan baru soal partai politik. Tapi ya Din, masih ada loh PR besar kita. Kayak masih ada politik uang, oligarki partai, sama korupsi yang susah diberantas. Jadi meski lebih demokratis, kualitasnya masih harus ditingkatkan. Jadi teman-teman, dapat disimpulin kalau demokrasi ini kayak roller coaster. Seperti contohnya masa parlementer, demokratis tapi nggak stabil. Terus ada masa terpimpin, stabil tapi otoriter.
Dan ada masa Orde Baru, adanya pembangunan jalan tetapi rakyat ditekan. Dan terakhir adanya reformasi. Nah, di sini rakyatnya bebas tetapi ada tantangan baru kayak korupsi sama politik uang yang masih gede banget. Jadi demokrasi itu bukan cuma prosedur aja teman-teman, tapi harus benar-benar mementingkan kepentingan rakyat. Betul banget. Jadi, semoga kita belajar dari sejarah yang kita pelajari, kita bisa bangun demokrasi Indonesia yang lebih kritis. Baik, sekian dari podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Iya,